Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Lagi pada ceria semua ya sepertinya. Jadi semangat nih Bapak buat ngajarnya pada hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat selalu. Oke, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Mungkin ketua kelas boleh memimpin doa. Ya, Ica dipersilakan. Baik, Pak. Sebelum mulai kelasnya, langkah baiknya kita awali dengan baca doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Bapak mau absen dulu ya anak-anak. Di sini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Tadi ada Anah, Pak. Apa namanya? Ke saya katanya sakit. Malah anak sakit apa tadi? Kata Itu, Pak, dia mencret-mencret. Katanya kebanyakan seblak. Ya Allah, hati-hati ya kalian semua kalau misalkan makan tuh jangan sembarangan. Soalnya kalau misalkan makan berlebihan tuh nanti bisa sakit kaliannya. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, Bapak ingin bertanya nih, apakah kalian tahu apa yang digunakan ibu kalian saat memasak? Kan tadi ya, si Hana membahas tentang seblak gitu ya. Nah, kalau yang ibu kalian gunakan untuk masak itu apa? Apakah kalian tahu? Apanya tuh, Pak? Penggorengan, Selain itu, eh, gas LPG-nya. oke, betul. Kalau dari Ica, ibunya kalau masak pakai apa? pakai minyak, Pak, buat goreng. Oke, betul sekali, Pak Ica. Oke, coba dari benak kalian, Bapak ingin bertanya lagi nih. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata minyak bumi? Coba Ica jawab. Minyak bumi itu biasanya kalau saya baca dari pakai tembak minyak bumi itu komponennya terdiri dari hidrokarbon. Oke, betul sekali, Ica. Eh, kalau mendengar dari kata hidrokarbon ini, coba Bapak ingin mereview nih sedikit pertemuan sebelumnya mengenai hidrokarbon. Nah, ada yang tahu senyawa hidrokarbon itu apa? Coba Hana silakan. Saya, Pak. Senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa di mana dia mengandung unsur C dan H, Pak. Oke, betul sekali Hana. Jadi senyawa hidrokarbon itu senyawa yang tersusun dari unsur C dan juga unsur H saja. Nah, selain dari segi pengertiannya, coba Bapak mau nanya lagi nih. Ada yang masih ingat struktur dan tata nama hidrokarbon itu apa aja? Oke, coba Ica silakan. Yang ada tiga itu ya, Pak. Alkana, alkena, dan alkuna. Oke, betul sekali Ica. Nah, kalau yang memiliki ikatan rangkap dua itu apa? Alkena, Pak. Oke, tepat Alkena, sekali. Pak. Benar. Berarti kalian masih ingat ya materi pada pertemuan sebelumnya. Oke, yang terakhir, siapa yang tahu rumus umum dari alkana? Saya, Pak. Oke, silakan Hana. Untuk tadi apa, Pak? Alkana atau alkena? Alkana. Oh, alkana. Kalau Ya. alkana itu CnH2n plus 2, Pak. Oke, betul sekali. Kalau alkena ada yang bisa tahu? Coba Ica. Alkena, CnH2n. Oke, betul. Kalau yang alkuna itu seperti apa rumusnya? Alkuna, CnH2n min 2. Oke, betul sekali ya anak-anak. Jadi senang nih Bapak untuk ngajar hari ini. Ada ingat semua materi sebelumnya. Oke, Bapak ingin share screen ya untuk memulai pembelajaran. Boleh Bapak meminta akses share screen-nya?
Oh ya, sebentar ya, Pak. Baik. Coba silakan dicoba, Pak. Oh ya, udah bisa. Apakah sudah bisa? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke. Sudah slideshow belum? Belum, Pak. Kalau sekarang? Udah, Pak. Sudah. Udah. Sudah ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi selanjutnya dari hidrokarbon, yaitu pada materi minyak bumi. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan sinkronus atau video pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan serta kegunaannya, menyajikan hasil kerja kelompok tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Baik, anak-anak, sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan materi minyak bumi kali ini, Bapak punya satu video nih yang bisa kalian simak. Oke, sebentar, Bapak akan secarkan videonya. Apakah sudah muncul videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak akan secarkan terlebih dahulu. Terdengar suaranya? Berikut adalah mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Oke, diperhatikan ya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-8 hasil destilasi berupa aspal. Penampungan fraksi ke-7 hasil destilasi berupa parafin atau lilin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-6 hasil destilasi berupa pelumas atau oli. Berikut merupakan proses penampungan fraksi keempat hasil destilasi berupa minyak tanah. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ketiga hasil destilasi, yaitu berupa bensin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi kedua hasil destilasi berupa nafta. Baiklah, sekian materi dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat, dipelajari ya. Oke, setelah nonton video tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa sih dari video yang Bapak tampilkan tadi? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya mau coba, Pak. Oke, silakan, Ica. Bagaimana kesimpulannya?
Kalau dari video tadi yang saya catat itu hasil itu merupakan video hasil pemisahan minyak bumi. Nah, itu ada bensin, ada gas metana, ada oli, ada nafta, ada minyak tanah, sama ada aspal juga, Pak. Oke, bagus sekali, Ica. Apakah ada yang bisa menambahkan dari penjelasan Ica? Saya ingin menambahkan, Pak. Oke, silakan Hana. Hasil yang sudah disebutkan Ica tadi itu merupakan zat yang terbentuk dari minyak bumi dengan suhu yang berbeda-beda, Pak. Oke, betul sekali ya Ica dan Hana. Bagus ya kesimpulannya dari kalian. Jadi, saat minyak bumi dilakukan pemisahan, maka pada setiap suhunya itu akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Oke, sekarang apakah ada yang ditanyakan setelah menonton video yang tadi? Tidak ada, Pak. Oke, Hana tidak ada. Apakah Ica ada pertanyaan setelah menonton video tadi? Ya, Pak, saya mau tanya, Oke, silakan. apa namanya? Fraksi-fraksi minyak bumi, Pak, itu apa aja ya? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Ica ini. Jadi fraksi-fraksi minyak bumi itu kebetulan Bapak ingin menjelaskannya kepada slide yang selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, di sini terdapat fraksi-fraksi dari minyak bumi yang sudah Bapak tampilkan. Dan di sini juga ada macam-macam titik didih dari fraksi-fraksi minyak bumi tersebut. Di sini ada gas, ada nafta, ada bensin, ada minyak tanah, ada diesel, ada oli, ada lilin atau parafin, ada aspal atau residu. Dan di sini ada masing-masing dari tingkat titik didihnya setiap fraksi minyak bumi tersebut. Oke, selain Ica, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau Oke, nanya, Pak. Oke, silakan Hana. Jadi kalau pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi tadi itu pakai destilasi ya, Pak? Nah, iya, tepat sekali ya. Pertanyaan dari Hana itu sudah menjawab pertanyaannya tersendiri. Jadi pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi itu dengan cara destilasi bertingkat. Namun ada lagi cara yang lainnya, bisa juga dengan polimerasi. Nah, apa itu sih polimerasi itu? Nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Oke, Ana mau nanya lagi apa? Memangnya apa sih, Pak, manfaat dari fraksi-fraksi minyak bumi itu? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Hana lagi. Jadi sambungan dari pertanyaan sebelumnya yaitu apa sih fraksi-fraksi yang dihasilkan dari minyak bumi? Sekarang yaitu pertanyaannya manfaat fraksi-fraksi minyak bumi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, Bapak akan kasih tampilannya manfaat dari fraksi-fraksi minyak bumi tersebut. Oke, apakah sudah terlihat tampilannya? Oke, di sini ada Terlihat, manfaat Pak. dari setiap fraksi-fraksi minyak bumi, ya kan? Di sini ada yang berguna sebagai bahan bakar gas LPG, ada yang berguna sebagai bahan baku industri petrokimia, ada yang berguna sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, bahan bakar mesin jet, bahan bakar kendaraan bermesin diesel, oli, pelapis tahan air, dan juga ada yang untuk melapisi jalan. Oke, apakah sudah jelas, Hana, untuk manfaat dari fraksi minyak bumi? Ada, Pak. Oke, sudah jelas ya mengenai fraksi-fraksi minyak bumi itu. Oke. Oke, selanjutnya tadi kan kalian sudah mengamati video yang Bapak tampilkan ya. Sekarang Bapak punya tugas nih seperti biasa. Kalian ngebentuk eh, kelompok untuk diskusi mengerjakan tugas ini ya. Nah, kalian bisa cari referensi dari mana saja, dari buku boleh, dari internet boleh. Bapak izinkan kalian buka HP-nya ya, tapi jangan buka yang lainnya. Oke. Sekarang Bapak ingin bagi ke kalian ke break room-nya masing-masing. Oke, Bapak stop dulu. Oke, kalian masuk ke breakout room Zoom masing-masing ya. Bisa kalian masuk masing-masing. Oke. Kalian langsung Baik. diskusi saja ya sekarang.
Oke, baik anak-anak, waktu diskusi kelompok kalian sudah habis ya. Oke, sekarang kalian bisa paparin hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk memaparkannya. Oke, silakan kelompok 2 untuk memaparkannya. Oke, bagus sekali kelompok 2. Silakan kelompok 3. Oke. Sepertinya ada yang menyetel HP ya. Ada yang menyetel lagu. Ayo, suara siapa, HP siapa itu yang menyetel? Ayo ngaku, kalau enggak Bapak keluarkan dari kelas ya. Maaf Pak, saya tadi nggak sengaja ini unmute. Maaf Pak. Ya Allah, kan sudah Bapak bilang tadi kalau buka HP itu hanya untuk diskusi saja. Kalau sisanya itu langsung ditaruh. Ica mau Bapak keluarkan dari kelas ini. Enggak Pak, maaf. Hana tolong dicatat ya, Icanya kena poin ya dia karena memainkan HP pada materi pembelajaran Bapak. Tolong dicatat ya, Hana. Baik, Pak. Oke, yang lain jangan ada yang buka aplikasi lain selain untuk mencari referensi ya, semuanya bisa didengar. Siap, Pak. Oke. Oke, silakan kelompok yang lain memaparkan hasil diskusinya. Oke, bagus-bagus ya hasil diskusi kalian. Semoga semuanya paham dalam materi minyak bumi yang sudah kalian diskusikan. Oke. Bapak lanjut ya. Sudah muncul Baik, tampilan Pak. presentasinya lagi? Oke. Sudah, Pak. Oke, sekarang sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini, Bapak ada permainan nih dengan kalian. Jadi kalian masuk ke link Kahoot kalian ya. Kalian masuk. Udah buka lab Kahoot masing-masing? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Apakah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Lagi loading ya. Tunggu ya sebentar. Oke, bisa kalian join ya dari game pin yang Bapak tampilkan ini. Oke, silakan join ya. Oke. Bapak langsung mulai ya.
Oke. Wah, mantap. Ica paling banyak betul ya skornya, paling banyak juga skornya. Oke. Oke, Bapak share screen lagi, kembali ke pembelajarannya. Oke. Sekarang kita akan membahas, apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah ganti ke slide selanjutnya? Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Oke. Sekarang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari latihan soal tadi ya, sebagai evaluasinya. Tadi pertanyaan yang pertama, fraksi minyak bumi, titik didihnya berapa? Ada yang ingat? 20 ya, Pak? Oke, salah. Oke, jadi gas ini memiliki titik didih 20 derajat Celcius. Oke, betul ya. Oke, yang titik didihnya itu 40, itu apa? Ayo. Nafta, Pak. Oke. Oke, betul sekali Hana. Yang titik didihnya 40 derajat Celcius itu adalah nafta. Oke, selanjutnya yang titik didihnya adalah 120. Itu apa? Oke, jadi yang titik didihnya 120 derajat Celcius itu adalah minyak tanah. Kalau diesel itu titik didihnya berapa? 120 ya, Pak. Kalau diesel itu titik didihnya 200 derajat Celcius. Oke, yang terakhir, yang titik didihnya 250 derajat Celcius, itu apa? Ini ada gambarnya juga ya, Bapak tampilkan. Itu bensin nggak sih, Pak? Bensin. Oke, apakah Ica bisa menjawab? Menurut saya juga bensin, Pak. Oh, jadi yang titik didihnya 250 derajat Celcius itu adalah oli atau minyak pelumas. Oke, udah bagus ya jawaban dari kalian ini. Oke, sepertinya waktunya sudah mulai mau habis ya pembelajarannya pada hari ini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, apakah dari kalian masih ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke, cukup. Dari Ica ada Tidak yang ada. ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak ingin menanyakan kesimpulan dari salah satu kalian ya. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan angkat suaranya langsung dengan lantang. Oke, silakan Ica. Iya, Pak. Kalau dari pembelajaran hari ini, yang saya catat itu adalah mengenai minyak bumi ya. Minyak bumi itu merupakan campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon. Nah, untuk mendapatkan komponen-komponen dalam minyak bumi itu bisa dilakukan pemisahan menggunakan cara destilasi. Nantinya akan terbentuk fraksi-fraksi minyak bumi. Oke, bagus sekali Ica. Nah, ada lagi yang ingin menyimpulkan selain Ica? Saya, Pak. Oke, silakan Hana. Jadi fraksi-fraksi yang terbentuk itu sesuai titik didihnya, Pak. Terus yang terbentuk ada gas, bensin, nafta, kerosin, diesel, oli, lilin, minyak tanah, terus ada residunya juga, Pak. Oke, betul sekali ya yang dikatakan Hana dan juga dikatakan oleh Ica. Alhamdulillah sepertinya murid Bapak pada materi minyak bumi ini sudah pada paham ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan latihan soal. Di sini ada 3 latihan soal, bisa kalian kerjakan di rumah, lalu kalian akan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa SS ya latihan soal ini, sudah di foto atau di screenshot. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke.
Kalau sudah, Bapak ingin tutup ya pada pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mau stop share dulu. Oke, sudah. Sekian pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih.